Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas materi manajemen pemasaran dengan topik place concept. Baiklah, kita mulai. Bahas tentang place concept ini. Place konsep ini terkait dengan P yang ketiga, setelah produk, price, place, dan nantinya kita bahas yang berikutnya adalah promotion. Ya. Place ini terkait dengan distribution, ya. Distribusi konsep, di mana kita berusaha produk atau jasa kita tersedia di mana dan kapan konsumen menginginkannya. Ini terkait dengan channel atau saluran. Ya. Juga termasuk semua aktivitas dari raw material, dari materi mentah, ya, to finish product physical. Ada dua distribution yang akan kita bahas dari sisi channel, saluran, dan dari sisi distribusi physical, di mana terkait dengan semua aktivitas dari bahan mentah sampai menjadi sebuah produk. Oke, baiklah. Jadi definisi distribusi ini di dalam pemasaran, salah satu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi kemudahan konsumen menjangkau produk atau jasa yang akan kita jual, itu adalah tujuan dari distribution atau placing. Oke, marketing channel, istilah lainnya adalah saluran perdagangan, saluran distribusi, saluran pemasaran. Kita definisikan bahwa suatu organisasi independen atau yang dimiliki perusahaan sendiri atau produsen, ya, yang memudahkan transfer kepemilikan, ya, sebagai produk yang berpindah dari produsen ke konsumen, ya, atau business user. Jadi rute atau rangkaian perantara baik yang dikelola pemasar maupun yang independen dalam menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Ada dua jenis middleman di pemasaran, ya, yaitu merchant middleman dan agent middleman atau broker. Kalau merchant middleman ini terdiri dari dua merchant middleman, yaitu wholesaler atau distributor atau jobber, ya, pedagang besar. Merchant middleman dua-duanya ini memiliki hak atas barang, ya, take title to goods. Ya. Sedangkan kalau yang agen middleman don't take title to goods, tidak memiliki barang, dia hanya sebagai agen, dia berusaha mempertemukan antara penjual dan pembeli, ya. Dia mewakili penjual atau sebaliknya dia mewakili pembeli, agen middleman. Merchant middleman kembali wholesaler, pedagang besar. Kalau retailer atau dealer itu pengecer, ya, dia menjual langsung kepada end user atau konsumen. Kalau distributor, wholesaler biasanya dia akan menjual kepada retailer. Oke, dan agen terdiri dari agen atau broker yang tidak memiliki hak atas barang tersebut. Peran perantara dalam pemasaran ini karena adanya kesenjangan di antara produsen dan konsumen. Yang pertama adalah geographical gap, kesenjangan geografi, di mana lokasi geografi produsen jauh dari konsumen, sehingga membutuhkan perantara ini untuk menyampaikan barang atau jasa, ya, kepada konsumen. Dan yang kedua adalah time gap, waktu
kesenjangan waktu atau gap waktunya, di mana proses produksi atau produsen memproduksi produknya biasanya selalu memproduksi agar supaya efisien, tapi di sisi lain konsumen mengkonsumsi produk tersebut pada saat-saat tertentu, ya, sehingga kita membutuhkan peran dari perantara ini untuk mempertemukan dari sisi time gap-nya. Ya, kita menyerahkan mereka akan menjual kapan konsumen membutuhkan. Di sisi lain, produsen berusaha seefisien mungkin memproduksi pada waktu tertentu, atau bahkan mungkin dia akan memproduksi secara terus-menerus untuk efisiensi atau mungkin nilai produksi dari sebuah mesin yang dia miliki. Dan yang ketiga adalah quantity gap, kesenjangan karena kuantitas, ya. Kuantitas, oke. Kuantitas ini terkait dengan jumlah yang diproduksi, ya. Oleh produsen pastinya banyak, sedangkan yang dibutuhkan konsumen hanya beberapa saja atau cuma satu, tetapi berbagai macam, ya. Ini terkait juga dengan assortment gap, ya. Assortment gap ini konsumen membutuhkan banyak hal, banyak item berbeda, sedangkan produsen memproduksi hanya satu spesial produk, ya, untuk efisiensi. Artinya dia akan memproduksi satu jenis produk, tetapi konsumen membutuhkan banyak, sehingga kita memerlukan perantara untuk menjualkan produk produsen yang satu jenis tadi kepada konsumen yang hanya butuh cuma satu aja, tapi butuh banyak hal, banyak item produk yang lain. And then yang terakhir adalah communication and information gap. Ini terkait dengan informasi atau komunikasi yang kesenjangan yang ada di antara produsen dan konsumen, di mana produsen tidak tahu keberadaan konsumennya di mana terkait produknya. Sebaliknya, konsumen tidak mengetahui produsen atau keberadaan produk itu di mana adanya diproduksi, ya, sehingga butuh middleman atau perantara ini, ya, middleman. Oke. Middleman role in marketing, apa saja yang dilakukan dalam perannya middleman ini atau perantara ini di dalam pemasaran? Dia melakukan 4 tugas. Yang pertama adalah accumulating, ya. Kalau kita lihat middleman itu salah satunya tadi retailer, ya, pengecer, Hypermart dan kawan-kawan itu salah satu kita sebut adalah retailer atau middleman, ya. Tugas pertama accumulating, mengumpulkan barang dari berbagai produsen, ya. Aktivitas yang pertama dia mengumpulkan barang dari berbagai produsen. Aktivitas yang kedua adalah bulk breaking, membagi produk berbagai produsen ke dalam kuantitas yang lebih kecil. Bahasa sederhananya mereka kulaan dengan jumlah yang cukup besar, dia kemas dalam kuantitas yang lebih kecil, ya. Dan tahapan ketiga adalah sorting, mengelompokkan kuantitas yang lebih kecil itu ke dalam lini-lini produk yang homogen. Kebutuhan sehari-hari ngumpul, makanan snack ngumpul dalam satu tempat, ya. Ini aktivitas sorting, ya, mengelompokkan kuantitas yang lebih kecil tadi ke dalam lini-lini produk yang sama dari berbagai macam brand produk produsen, ya. Dan yang terakhir tugasnya adalah menjual berbagai macam lini produk itu secara bersama-sama, ya. Buka toko, bahasa sederhananya. Dia buka tokonya, dia jual secara bersama-sama semua produk yang ada di dalam toko tersebut, sorting, ya. Oke, intermediary, channel, saluran, perantara, ya. Tadi retailer sudah disebutkan dan wholesaler, ya. Oke, kita ulang lagi. Retailer ada
salah satu perantara, saluran perantara yang that sell mainly to customer. Dia menjual kepada konsumen langsung ya. Sedangkan wholesaler adalah institusi yang membeli barang dari pabrik atau perusahaan, take title good, memiliki hak atas barang, menyimpannya, menjualnya kembali, dan mengirimnya. Okay. Untuk wholesaler ya. Sedangkan agen and broker ini adalah perantara pedagang besar who facilitate, yang memfasilitasi penjualan dari sebuah produk atas perwakilan representing channel member ya. Dia sebagai perantara, tidak memiliki hak atas barang, mewakili saluran anggota dari saluran tersebut. Ya. Agen biasanya dan broker di properti ya, dia sebagai broker atau agen properti tersebut. Dia tidak memiliki rumah yang akan dia jual atau properti yang dia jual, tapi dia mewakili pemilik barang atau dalam hal ini properti tersebut. Ya. Oke, saluran untuk produk konsumen dibagi menjadi ini 4 jenis ya. Zero channel, dalam hal ini produsen langsung kepada konsumen. Ya, dia melakukan direct marketing ya. Untuk saat ini banyak memungkinkan sekali produsen menjual langsung ke konsumen dengan adanya teknologi internet dan transportasi yang semakin maju saat ini ya. Dan ini one channel ya, satu tingkatan atau di mana dia melalui retailer, pengecer langsung kepada konsumen. Kalau di sini ada 2 channel, sebelum ke retailer dia melewati pedagang besar. Ya. Dan yang dijelaskan tadi agen, sebelum ke wholesaler ini dia membeli kepada agen, ya, di mana agen atau broker ini mewakili produsen, ya, pemilik barang, ya, wholesaler dan retailer, dan akhirnya kepada konsumen. Ya. Semakin panjang saluran distribusi ini, ya, mempengaruhi dalam hal ini yang mempengaruhi pemilihan mau saluran langsung atau panjang, ya, ini tergantung produknya. Produk yang mudah rusak sebaiknya zero channel ya, langsung produsen langsung konsumen karena mudah rusak. Tapi kembali lagi, kalau produknya dibutuhkan oleh banyak orang, ya, lokasinya luas, ya mungkin saluran yang cukup panjang ini yang lebih dibutuhkan ya, karena butuh banyak retailer. Oke. Saluran perantara ada 2 jenis aktivitas. Kalau tadi retailer itu orangnya, wholesaler institusinya ya, pedagang eceran, pedagang besar ya. Kita lihat saat ini sekarang adalah aktivitinya retailing. Retailing ini kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir, ya, pengeceran. Ya. Sedangkan wholesaling, semua kegiatan menjual produk dalam kuantitas besar kepada non-konsumen akhir, bukan end user. Ya, biasanya kepada pengecer, ya, retailing yang akan dijual kembali kepada konsumen akhir. Oke, baiklah kita masuk ke physical distribution, ya, distribusi secara fisik. Dalam hal ini, segala kegiatan untuk memindahkan barang dalam kuantitas tertentu ke suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Ini proses pemindahan barang ya.
Perpindahan barang ini dapat berupa perpindahan barang jadi dari jalur produksi ke konsumen akhir dan perpindahan bahan mentah dari sumber ke jalur produksi. Nah, kalau kita tarik lagi, perpindahan ini bisa jadi perpindahan fisik di dalam proses produksi, ya. Bahan mentah dari bahan mentah menjadi sumber resources, raw material, materi mentah kepada jalur produksi. Ya, ini lebih ke physical distribution. Ya. Oke, fungsi dari distribusi fisik ini yang pertama transportation. Ya, transportasi ini perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, mungkin dari pabrik manufacture ke tempatnya wholesaler atau sebaliknya seterusnya wholesaler kepada retailer. Seperti apa proses transportasinya, perpindahan fisik ya secara transportation. Yang kedua, hal yang perlu dipertimbangkan dalam physical distribution function ini ada storage, warehousing, ya, penyimpanan dan pergudangan. Dalam hal ini bagaimana menyimpan produk itu, menangani produk itu, jangan sampai dapat merusak proses penyimpanan atau penempatan di suatu tempat akan merusak barang yang akan kita kirim. Ya. Dan yang ketiga, inventory sentral. Ini terkait dengan pusat inventory, persediaan barang. Ya. And then yang keempat, material handling, bagaimana penanganan material tersebut, ya. Apakah kalau barang mudah pecah disusun, ada aturannya, maksimal 4 susun, ya, tidak boleh digancu, ada sign-nya, material handling. How to handling the material, how to handling produk itu dalam proses perpindahan dari tempat raw material ke jalur produksi atau mungkin setelah barang jadi ke tempat konsumen. And then yang kelima adalah border processing. Nah, ini proses border bea cukai, ya, terkait dengan peraturan barang masuk di suatu negara atau sebaliknya barang masuk ke dalam suatu negara tertentu pastinya membutuhkan border processing atau bea cukai. Dalam hal ini aturan-aturan border yang harus dipatuhi, ya, izin cukai dan sebagainya. Yang keenam, ya, protective packaging, ya, yang perlu kita perhatikan, kemasan yang melindunginya. Harapannya kemasan tersebut harus mempertimbangkan produk yang ada di dalam, ya, konten dari produk tersebut dikemas dengan baik sehingga bisa sampai kepada konsumen, ya, utuh, ya, tidak rusak, tidak mudah merusak konten atau isi dari barang tersebut. Bagaimana mengemasnya sedemikian rupa agar supaya barang tersebut bisa sampai di tangan konsumen akhir, ya, pastinya. Mungkin dari sebelum ke tangan konsumen akhir, mungkin ke wholesaler dan bahkan ke agen atau distribusi perpindahan. Oke, saya kira cukup terkait dengan place konsep kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.